Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mendemonstrasikan penerapan analisis regresi linear berganda yang dimana kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan studi kasus yang analisis hubungan antara beberapa aspek penilaian kopi seperti aroma, flavor, aftertaste, dan acidity terhadap nilai total kualitas kopi atau total score. Nah, analisis ini akan membantu kita untuk memahami eh, seberapa besar pengaruh masing-masing variabel penilaian terhadap total score serta mengukur keandalan model prediksi yang dihasilkan. Oke, pada tahap ini kita melihat bahwa ada import pandas AA, import pandas, import napi, import matplotlib, pilot, seaborn, kemudian stage model, clear model, linear, dan matrix. Nah, tahap paling utama ini kita mengimport library yang kita gunakan, yaitu library pandas digunakan untuk mengolah data. Kemudian ada napi untuk memperhitungkan numerik, ya. Lalu ada matplotlib pilot dan seaborn itu untuk memvisualisasikan, sedangkan state model ini state model, skin linear model, kemudian matrix, dan model screen model linear dan matrix ini digunakan untuk membuat serta mengevaluasikan model regresi linear. Nah, pada tahap selanjutnya kita mengupload data yang akan kita pecahkan gitu. Jadi dataset ini kita unggah untuk diakses kembali, yang dimana kita akan menggunakan perintah files upload pada Google Colab, kemudian dibaca menggunakan pandas read CSV, coffee CSV ini nama file yang kita punya. Kemudian perintah df head itu akan menampilkan 5 baris pertama untuk memastikan bahwa data telah berhasil dimuat dengan benar. Pada tahap selanjutnya ada df info. Df info itu akan menganalisis awal untuk melihat struktur data, ya Pak. Jadi pokoknya di df info, df isnu describe ini akan melihat struktur data, tipe variabel, jumlah nilai yang kosong, dan statistik deskriptif seperti rata-rata nilai maksimum serta minimum dari setiap kolom. Informasi ini itu penting sebelum kita melanjutkan ke tahap pembersihan data, ya. Udah itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke df columns. Kolom yang dipilih sebentar. For call in df clean columns. Nah, jadi semua kolom itu akan konversi ke tipe numerik untuk memastikan data bisa diproses secara statistik. Nah, baris yang memiliki nilai kosong kemudian dihapus menggunakan dropna. Agar analisis menjadi valid. Jadi valid.
Nah, untuk tahap selanjutnya itu visualisasi distribusi data. Tahap ini bertujuan untuk sebaran pola nilai dari setiap variabel. Nah, grafik histogram menunjukkan apakah data menyebar uh, secara normal atau tidak gitu. Nih, untuk kodenya ini di sini fig x plt subplots, kemudian fix subtitle distribusi variabel, font size 16. Nah, ini untuk mengatur fontnya. Jadi setiap subplot itu akan menampilkan variabel seperti aroma, flavor, aftertaste, dan acidity, dan total skornya juga. Nah, visualisasi ini juga disimpan sebagai gambar bernama distribusi variabel. Nah, inilah ya, distribusi aroma, distribusi variabel. Nah, ini nih, distribusi aroma, distribusi flavor, distribusi aftertaste, kemudian apa lagi, acidity, dan total score. Selanjutnya kita ke analisis korelasi. Di sini ada correlation matrix sama dengan df clean error, df clean core. Kemudian ada plt figure, fixed size, dan ns head map correlation matrix and not true. VMT sama dengan, nah, kode ini itu akan mengkolerasi dan mengukur seberapa kuat hubungan antar variabel. Jadi nilai korelasi berkisaran antara 1 hingga 1, di mana semakin mendekati 1 berarti hubungan antar variabel semakin kuat dan positif. Nah, visualisasi heat map itu akan membantu mengidentifikasikan hubungan antar komponen secara visual. Nah, inilah ya, yang dimana heat map korelasi antar variabelnya untuk aroma segini, dan untuk flavor ini untuk aftertaste dan acidity dan total score. Jadi untuk matriks korelasinya aroma itu bisa dia punya skor paling tinggi itu 1000. Kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu tahap scatter plot dan hubungan antar variabel. Nah, di kode ini itu access raw call scatter, df clean var, df clean total score alpha 05s sama dengan 30. Kemudian di sini ada z sama dengan np point fit, df cleaner, df clean var, df clean total score, p sama dengan np pol 1d dalam kurung z access raw call plot df clean var, p df clean var, r min alpha sama dengan 08 len and width. Nah, jadi ini akan memunculkan pada kode ini akan memunculkan visualisasi yang dapat memperkirakan arah dan kekuatan hubungan, apakah itu positif ataupun negatif atau lemah gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya itu extract.
X train X test Y train sama dengan train test split X sama Y test size random set. Jadi data itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu 80% untuk pelatihan model ataupun training dan 20% untuk pengujian testing. Jadi tujuannya itu agar model dapat dilatih ya dengan sebagian data, lalu diuji menggunakan data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Nah, untuk tahap selanjutnya itu pembuatan model regresi. Model linear regression, model fixed X train Y train. Jadi model regresi linear berganda itu dibuat menggunakan fungsi linear regression dari scikit-learn. Linear regression dari scikit-learn. Kemudian fungsi fit fungsi fit itu digunakan untuk melatih model berdasarkan data training. Nah, untuk tahap selanjutnya itu model menghasilkan nilai intercept dan koefisien regresi untuk setiap variabel independen. Nah, print intercept B0 apa ini tandanya? B0 model intercept 4F print koefisien regresi for equal in enumerate X columns print B I plus 1 col 12 model coef. Nah, jadi persamaan umumnya regresi dapat dituliskan sebagai total score B0 plus B1 itu aroma, B2 itu flavor, kemudian B3 nya aftertaste dan B4 nya acidity. Nilai koefisien menunjukkan pengaruh masing-masing variabel terhadap total score, yang dimana semakin besar nilai B semakin besar pula kontribusinya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu evaluasi data. Ya, evaluasi dilakukan menggunakan matriks seperti R2 R square untuk mengukur kemampuan model menjelaskan variasi data MSA mean square error dan RMSA root mean square error untuk mengukur kesalahan prediksi. Seperti yang kita lihat pada R2 test MSE test ya. Jadi misalnya jika R2 bernilai 0,85, variabel total skor dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen itu. Untuk tahap selanjutnya itu visually actual versus predicted. Nah, grafik ini akan menunjukkan beberapa dekat hasil prediksi model terhadap nilai aktual, yaitu SX scatter, kemudian SX plot. Semakin dekat titik data dengan garis merah, maka semakin baik kemampuan prediksi model. Ya, semakin banyak titik-titik ini mendekati kepada
garis merah itu, maka itu akan lebih baik. Untuk tahap selanjutnya adalah analisis residual. Analisis residual dilakukan untuk melihat apakah terdapat pola tertentu pada sisa-sisa prediksi. Jadi di bagian residual trend dan residual test, residual trend sama dengan Y trend, mean, Y pre-trend, kemudian Y test, mean, Y pre-test. Jika residual tersebar acak gitu, di sekitar 0, maka model itu sudah cukup baik dan tidak ada pola sistematis yang menandakan bias. Lalu uji asumsi klasik. Nah, 4 uji utama dilakukan untuk memastikan validitas model regresi linear, yaitu uji normalitas, Shapiro-Wilk, kemudian uji multikolinearitas atau VIF, kemudian uji dastisasitas, Spearman test, uji autokorelasi Durbin-Watson. Nah, semua uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa asumsi dasar model regresi terpenuhi seperti residual distribusi normal dan tidak ada hubungan kuat antar variabel independen. Nah, lanjut ke prediksi nilai di masa depannya seperti apa. Nah, di sini ada mana sih? Nah, prediksi furniture, nah ini data prediksi PD data frame aroma itu 8.0, 8.278, 8199, flavor 818379 dan seterusnya. Nah, pada bagian ini kita akan menghadapi tahap yang dimana model digunakan untuk memprediksi total skor untuk 5 periode ke depannya berdasarkan nilai rata-rata aroma, flavor, aftertaste, dan acidity-nya. Lalu hasil prediksi itu divisualisasikan dalam bentuk grafik garis sehingga kita dapat mengamati tren perubahan nilai total di masa depannya. Mungkin sekian untuk video kali ini. Dari hasil analisis tadi kita menunjukkan bahwa aspek-aspek seperti aroma, flavor, aftertaste, dan acidity itu memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total skor penilaian kopi. Oke, melalui pendekatan ini kita dapat memperoleh wawasan kuantitatif untuk mendukung pengambilan keputusan dan penilaian kualitas kopi. Oke, terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.